Patriark, saya pikir metode warisan leluhur ini harus diteruskan ke klan sesama kita untuk budidaya. Mengenai warisan Kaisar Naga, Jiang Buyong secara alami penuh kegembiraan. Tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tampak gugup. Yi Chen, warisan leluhur Kaisar Surgawi adalah tirani dan sangat mencolok. Jika musuh-musuh itu menemukan bahwa anak-anak dari klan dapat berlatih kultivasi, bukankah? Namun, Qin Yi Chen mengerutkan kening dan harus mengatakan bahwa klan Jiang telah dengan rendah hati berlutut untuk sebagian besar hidupnya, dan ditindas di depan para dewa dan iblis. Bagaimana mungkin karakter Jiang Buyong tidak menjadi sedikit konservatif atau bahkan terlalu berhati-hati setelah sekian lama penindasan? Patriark, menurut saya, Anda memang sedikit berhati-hati. Pertama-tama, kami tentu tidak akan secara terang-terangan mengungkapkan warisan leluhur Kaisar itu. Lebih jauh, jika kita tidak mempraktikkan Taoisme yang lebih kuat, bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat? Jika kita tidak menjadi lebih kuat, bagaimana kita bisa melawan dewa dan iblis di langit? Dewa dan setan itu menindas klan saya, dan bahkan keberadaan itu tidak pernah muncul, membuat Patriark melihat ke depan dan ke belakang dalam ketakutan. Inilah yang sebenarnya ingin dilihat oleh keberadaan itu. Terlebih lagi, apalagi warisan alam Kaisar, di mata keberadaan itu, jika alam jiwa naga tidak keluar, mereka tidak akan menindas kita. Qin Yi Chen juga sedikit terkejut dengan ini. Dengan kekuatan yang ada itu, membunuh umat manusia pasti mudah. Namun, mereka tidak pernah melakukannya. Apa alasannya? Menurut apa yang dipahami Qin Yi Chen saat ini, salah satunya adalah bahwa ada banyak cara yang diatur oleh leluhur, termasuk para mantan pahlawan itu, yang memberkati orang lain. Kedua, mungkin juga keberadaan orang-orang yang tidak terburu-buru untuk memusnahkan orang-orang yang membunuh, seperti kucing dan tikus, menjadikan orang-orang itu hewan rendahan. Ini juga bisa memberitahu dunia dari cara mereka berani maju dan melanggar nasib mereka. Tentu saja, pertimbangan bapak bangsa itu tidak masuk akal. Kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Jiang Buyong menghela nafas dan mengangguk sedikit. Yi Chen, kamu benar. Mungkin aku benar-benar tua. Ketika kamu besar nanti, kamu tidak bisa menjadi kepala umat manusia. Tapi aku tidak bisa ditempati oleh tulang lamaku tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Yi Chen ketakutan. Patriark, kamu tidak boleh mengatakan itu. Nenek moyangmu ingin mengangkat alismu, dan menahan dan berhibernasi adalah benar. Qin Yi Chen benar-benar merasa tertekan untuk lelaki tua ini yang telah menurunkan alisnya demi umat manusia untuk sebagian besar hidupnya. Setelah beberapa penghiburan, Qin Yi Chen dengan cepat menyadari masalah yang sangat tidak berdaya. Artinya, bahkan jika mereka tidak rendah hati, warisan leluhur itu tidak mudah untuk dipahami. Qin Yi Chen membual bahwa dia masih memiliki bakat yang baik, terutama setelah memadatkan tubuh bawaan. Dua langit menjadi satu. Dia lebih merasakan Dao, dan dia lebih rajin dalam kekuatan supernatural. Jiang Buyong juga memiliki kekhawatiran yang sama. Qin Yi Chen memasuki alam jiwa naga sekali, dan warisan yang dia peroleh memang kejam. Dan dia bahkan bisa berteriak selama 9 hari. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu semua adalah kekuatan magis Tao tingkat Kaisar. Meskipun situasi ras manusia telah meningkat pesat sekarang, ada beberapa tanda dari orang-orang yang luar biasa. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang berbakat dan luar biasa? Bahkan apalagi umat manusia, bahkan jika Kaisar Surgawi diwariskan ke klan Kaisar yang berkembang pesat, tidak mungkin untuk menemukan cukup banyak pembudidaya berbakat. Selain itu, jika dia ingin meneruskan kepada sesama manusia, pertama-tama, Qin Yi Chen harus memahami sebagian dari bulunya sendiri dan menyempurnakan warisan kelas Kaisar yang terkandung dalam pancarannya. Jadi Qin Yi Chen ragu, bisakah dia memahami begitu banyak warisan Kaisar dalam hidupnya? Anda tahu, sekarang dia hanya memberikan beberapa kontribusi untuk Haoyi Universe, dan ini masih di bawah bimbingan Hao Zhuang, ditambah bertahun-tahun kultivasi. Adapun untuk mengejar Kaisar Haoyi, aku bisa mempelajari semua keputusan alam semesta Xinyi dari Haoyi. Jangan lupa, Kaisar Haoyi adalah seorang kaisar yang bermartabat. Qin Yi Chen mengaku berbakat, tetapi dia tidak bisa terlalu kembung. Selain itu, Kaisar Haoyi hanyalah salah satu kaisar surgawi dari klannya. Meskipun berdiri di pundak leluhur Anda dan membimbing latihan Anda di sepanjang jalan, ada begitu banyak Taoisme Kaisar Cao Tian. Anda tahu, kaisar seperti Kaisar Haoyi hanya mempelajari metode Dao tirani sepanjang hidup mereka. Bahkan nenek moyang kaisar, Qin Yi Chen ingin menguasai mereka semua. Saat ini, itu benar-benar tidak realistis. Qin Yi Chen merasa bahwa para leluhur itu memberikan warisan kepadanya. Itu yang terbaik baginya untuk dipahami. Tetapi yang lebih penting, biarkan dia meneruskan warisan dupa. Jangan biarkan warisan ini jatuh dan membawanya ke depan. Setelah mengungkapkan kekhawatirannya, Jiang Buyong juga memiliki ekspresi serius. Yi Chen, kekhawatiranmu benar. Kamu ingin menguasai kebijaksanaan nenek moyang dari dinasti masa lalu. Bukankah ini hanya bertentangan dengan langit? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu masih muda sekarang,
dan perlahan menyadari bahwa jika kamu rajin, tidak akan terlambat untuk berbagi dengan orang banyak. Satu-satunya belas kasihan adalah Qin Yichen hendak terbang ke ujung dunia jiwa naga, dan sebagai hasilnya, kegelapan tak berujung mengalir masuk, mencegahnya dari melihat beberapa sosok terakhir berdiri tegak. Baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Buyong, tubuh yang diperoleh Qin Yichen memurnikan sinar pancaran selain mengagumi kebijaksanaan dan kekuatan leluhurnya. Qin Yichen tidak tahu harus berkata apa. Dan Qin Yichen juga tahu kebenaran bahwa keserakahan terlalu banyak untuk dikunyah. Tetapi bahkan jika pancaran ini luas, tidak diketahui berapa lama, atau apakah mereka dapat sepenuhnya memahami dalam kehidupan ini. Tetapi manfaat yang dibawa Qin Yichen ke Qin Yichen sekarang luar biasa. Misalnya, misteri ruang dan waktu dalam HOI Universe Decision membuat Qin Yichen membuka mata. Ada juga penghakiman Dewa Abadi Kaisar Haosi. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen melihat metode kultivasi ilahi yang begitu indah, yang menumbangkan kognisi. Bukan hanya tentang kekuatan spiritual, tetapi juga mampu membuka kebijaksanaannya sendiri. Bahkan HOI Universe, selain cara ruang dan waktu, juga mengandung misteri menyimpulkan perubahan dunia. Deduksi membutuhkan kebijaksanaan, yang membuka visi Qin Yichen. Bukan hanya dia, tetapi Feng Qianshui, Yue Changhen, dan Lu Xiaolu. Mereka juga bertemu dengan leluhur mereka, dan mereka semua memiliki warisan kaisar yang perlu dipahami. Selain itu, ketika dua langit menjadi satu, apa yang telah dipahami Qin Yichen, Feng Tianxing juga dapat merasakannya setiap saat, yang cukup untuk membuat bilah waktu dan ruangnya lebih tajam. Bahkan, banyak kebingungan dalam budidaya dewa sebelumnya, di depan kebijaksanaan tertinggi Kaisar Haosi, tampaknya rentan, dan mereka berhasil menerobos. Sekarang, apakah itu roh primordial Qin Yichen atau Feng Tianxing? Selama ada cukup sumber daya, roh primordial dapat menerobos dan menjadi dewa dengan mudah. Dan Qin Yichen tidak akan mengatakan untuk saat ini, sumber daya Feng Tianxing pasti tidak kurang, selama dia membuka mulut untuk bertanya kepada klan Dike, yang terakhir tidak hanya akan menolak, tetapi bahkan akan sangat bahagia. Itu sebabnya Qin Yichen berkata kepada Jiang Buyong bahwa jiwanya sudah dekat. Namun, kearifan nenek moyang perlu diwujudkan perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Untuk beberapa waktu, Feng Tianxing dan Qin Yichen memanfaatkan waktu latihan yang langka dan dengan rajin mundur. Contoh Miao Xuan senior benar. Saya dulu lahir di benua 10.000 ras, dan penglihatan saya terbatas. Meskipun saya sekarang telah mencapai alam surga kaisar, konsep fundamental saya tidak berubah untuk sementara waktu.